coba bahas mobilnya. Ini adalah BMW i4 eDrive 40 M Sport Pro, oh nggak salah namanya, jadi cukup panjang. Tanggal 15, dan ini udah mau dipulangin nih mobilnya. Jadi kita bikin dulu. Halo, kembali lagi di channel The Big Guys. Jadi kemarin Mauladin itu kan bikin mau mudik 2024. Jadi kita pinjam mobil, total ada 10 unit gitu, dan dibawa jalan-jalan. Dan kebetulan gue megang BMW i4 ini. Dan di videonya Mauladin itu kita nggak ngebahas mobil ini terlalu banyak. Di channel ini aja kita coba bahas mobilnya. Ini adalah BMW i4 eDrive 40 M Sport Pro, oh nggak salah namanya, jadi cukup panjang. Nah sekarang kita lihat aja seperti apa detail mobil ini. Ya, jadi ini dia mobilnya. Jadi kita pinjam itu dari tanggal 5 sampai hari ini itu tanggal 15, dan ini udah mau dipulangin nih mobilnya. Jadi kita bikin dulu. Jadi overall mobil ini dia kan full listrik dari BMW i, sedangkan versi bensinnya mobil ini variannya 430 yang Grand Coupe. Nah itu yang dulu versi yang sebelum ini dijual di Indonesia, generasi sebelum ini. Sekarang kayaknya nggak ada deh yang versi bensin biasa, jadi hanya tersedia versi listrik seperti mobil ini. Dan kalau dari dimensinya itu sebenarnya masih mirip-mirip dengan seri 3. Jadi wheelbase-nya agak panjang sedikit, ini panjang 4 mm. Kok nggak salah totalnya itu 2.851 untuk yang seri 3 biasa, 2.856 apa 50 ya gitulah intinya. Mungkin selisihnya cuma 5 mm panjangnya. Selebihnya masih mirip-mirip, dimensi depan belakangnya mirip, tapi yang membedakan ini karena basicnya dari Grand Coupe, jadi dia atapnya agak lebih rendah, dan ini nih dia frameless. Jadi nggak ada list kacanya di sini, nggak ada pelindung kacanya. Jadi ya udah kayak gitu. Dari sampingnya seperti itu, depan udah pasti berbeda dengan seri 3 yang biasa kita lihat di Indonesia ya. Ini karena seri 4 depannya seperti ini grillnya, tapi ini karena varian yang listrik, jadi grillnya itu dia semi ketutup seperti ini. Dan yang untuk dinginin baterai ada di bagian bawahnya. Radar masih ada seperti ini, jadi radar depan, dan ada kamera juga di atas itu fungsinya untuk driver asistannya. Oke, lanjut lagi. Jadi untuk varian seri 4 ini, seri 4 itu ada total ada 3 model, ada yang coupe, convertible, sama yang Grand Coupe seperti ini 4 pintu. Jadi kalau coupe pastinya dia 2 pintu, convertible 2 pintu tapi atapnya bisa dibuka. Dan ini yang versi 4 pintunya. Lampu dia udah menggunakan lampu pintar juga, BMW laser. Jadi ini kalau misalnya dalam kondisi gelap dia akan otomatis terang dan menerangkan sisi-sisi yang gelap walaupun ada kendaraan yang datang dari berlawanan arah. Nih dia lampunya seperti ini, dan ada biru-birunya ya. Kalau nggak salah yang versi biasa pun yang bukan listrik itu juga ada biru-birunya. Jadi warna biru ini mungkin karakter dari BMW Laser. Seperti itu. Depannya ini ada kisi-kisi angin buat ngebuang angin ke samping, itu ada juga. Apalagi ya, di depan ya normalnya seri 4. Bedanya yang signifikan ada di bagian grillnya.
Ya, dari samping seri 4 Grand Coupe tadi udah dibilang atapnya landai seperti ini. Ini untuk ngecas mobilnya ya, di bagian sini. Jadi untuk varian yang bensin, posisinya juga sama untuk ngisi bensin di sini, tapi kalau untuk listrik ini untuk ngecas. Nah, ini ada 2 port ya. Port AC di sini untuk ngecas bisa sampai dengan 11 kWh. Sedangkan yang DC itu bisa mencapai 205 kWh. Dan kalau ngecasnya dari 10% sampai 80% itu bisa hanya 31 detik kalau pakai casan yang fast charging ataupun DC. Gitu. Nah, ini bagian belakangnya. Nah, ini variannya nih. Karena dia single motor dan belakangnya 40, jadi e-drive. Kalau misalnya yang dual motor itu X-Drive 4M40. Kayak gitu. Sorry, bukan M40, M50. Jadi powernya lebih gede lagi, torsi lebih gede, dan dia dual motor yang M50. Dan untuk mobil ini, walaupun dia masih 40 ya belakangnya, tapi tenaganya itu mencapai 340 HP. Torsinya ya sekitar 430 atau 450-an Nm. Baterainya dia ini 80,7. Jadi kalau misalnya dalam kondisi penuh, itu bisa dibawa jalan mencapai ya, kalau klaimnya itu 520-an atau 550. Tapi aslinya kemarin gue cobain itu ngecas dari sampai penuh ya, udah 100%, itu bisa kira-kira 450 sampai 500 kilo lah. Gitu. Nih bagian belakangnya, lihat bumper belakangnya bagus banget ya. Diffusernya tuh nggak ada knalpot lagi di sini. Jadi dibikin ala-ala diffuser, dan ini keren banget loh. Mobil ini cukup langka ya di Indonesia, jadi nggak begitu banyak, tapi juga tidak menarik perhatian orang. Kalau misalnya ada di jalanan yang rame gitu, jadi ya biasa aja terlihat mobil BMW pada umumnya. Nah, ini M Sport Pro, ada emblemnya. Yang membedakan M Sport biasa dan M Sport Pro itu ada di bagian kaliper yang signifikan ya. Dia kalipernya udah jenisnya kayak big brake kit gitu, udah pakai BBK. Nih mobil listrik karakternya seperti ini. Dari BMW i ada biru apa sih, biru langit kayak gini nih. Lihat ini, proporsinya pas ya. Disc brake-nya gede, velgnya juga gede. Oh ya, ini pakai ban Michelin yang Pilot Sport 4. Nah, tulisannya. Nah, ini PS4. Seperti itu. Ini bannya gripnya bagus banget, dan juga roadness-nya nggak begitu parah. Jadi ya paling cocok di mobil ini. Mobil ini ngebut juga, tapi tidak meninggalkan sisi kenyamanannya. Sekarang kita coba masuk ke dalam interiornya. Kira-kira apa perbedaannya? Kita lihat dulu tapi dari baris kedua. Ya, seperti ini dalamnya. Dalamnya sih ya seri 3 banget sih ya. Kalau kita biasa ngelihat seri 3 ya seperti ini. Dalamnya bedanya atapnya pendek tuh. Jadi keluar masuk agak susah, dan kurang, kalau dilihat orang gendut, agak kurang elegan aja untuk keluar masuknya. Sebenarnya kayak gini nih bisa dilipat juga tuh ke belakang. Jadi visibilitas ke belakang tuh masih bisa dilihat dari kaca spion karena ini bisa dilipat. Dan untuk apa sih namanya, hand grip ya. Untuk hand grip ini hanya tersedia di baris kedua, sedangkan baris pertama nggak ada. Legroom mirip-mirip dengan seri 3 biasa yang umum bisa dilihat jalan, tapi headroomnya yang sebenarnya agak sedikit berbeda ya karena atapnya landai. Oh ya, bagasinya belum kita lihat. Lihat dulu bagasinya. Bukannya seperti ini, ikut dengan kaca belakangnya. Tuh, jadi kaca belakangnya juga ngikut ke daun pintu bagasi. Seperti ini bagasinya, ya bisa dibilang ini lebih gede sih dibanding seri 3. Yang Grand Coupe kan emang kelebihannya kayak gitu ya. Bagasinya agak lebih panjang ke belakang, lebih tinggi juga. Terus ada kompartemen di sini, dan ada subwoofer. Nah, ini subwoofer dari Harman Kardon.
Sekarang lanjut lagi ke interiornya. Buka, wah emang keren sih. Kalau pintu frameless itu emang, apalagi kalau dibuka full gini. Tuh. Emang kalau lagi di parkiran dilihat orang sih. Ya, kita masuk ke dalam. Oh iya, lihat dulu interiornya. Nah ini, interiornya sama persis dengan seri 3. Seri 4, seri 3 itu sama sih sebenarnya. Emang beda karakter aja di bagian eksterior. Interiornya emang sama semua. Ya, kita masuk, setirnya ini seperti ini. Agak gendut ya. Tebel gitu, enak dipegang. Karakter BMW i ada di sini, biru-biruannya. Ada setirnya juga M Sport Pro, jadi ada emblemnya di sini. Dan sebenarnya mobil ini kan pertama kali di launching di Indonesia itu di mana ya? Di Gias apa IMS gitu, lupa. Nah itu dia masih ada gear selector yang kayak tuas gitu, tinggi. Sedangkan sekarang udah sama dengan seri 3 yang udah dijual di Indonesia, yang G20 kalau nggak salah ya, lupa lagi. Seri-serinya BMW emang nggak ada yang pernah inget deh, nggak ada ya, kecuali versi yang E itu masih banyak inget lah. Kalau yang G udah bingung semua. Jadi gear selektornya seperti ini sekarang, lebih praktis. Dulu kan masih tuas, gede, ada bonggolnya gitu. Nah sekarang udah seperti ini. Ini mobil listrik ini BMW emang karakternya dia juga ada switch on off-nya, start stop-nya seperti ini. Berbeda dengan mobil listrik Cina sekarang ya. Jadi buka kunci pintu, masuk langsung nyala mobilnya. Sedangkan di BMW itu dia masih seperti ini. Dan kalau misalnya pintu dibuka, seperti ini kan dibuka, kita lagi injak rem, mobilnya masih nyala. Tapi kalau diinjak, remnya itu dilepas, nggak diinjak lagi, langsung mati. 3, 2, 1, coba ya. Tuh, langsung mati. Dan gimana kalau misalnya ada orang di dalam interior mobilnya, mau hidupin AC, tetap bisa. Ya aktifin ini nih, aktif preconditioning now. Jadi AC-nya nyala, orang pun bisa masih, ya kira-kira masih bisa nunggu di dalam mobil selama 10 menit apa 5 menit gitu. Ya seperti itu. Ini di bagian atas ada sunroof seperti ini. Kalau nggak salah itu di seri 3 yang 330 itu kan dia juga udah dapat nih sunroof. Kayaknya lebih panjang deh. Kayaknya ya, lupa. Tapi kalau di mobil ini dia pendek, kecil gitu, nggak begitu gede ya, karena atapnya juga landai banget, jadi supaya ada headroom lah di baris ketiga. Dan ini legroomnya cukup luas ya hitungannya, jadi seri 3 itu memang agak luas sih dalamnya. Seri 3, seri 4 yang Grand Coupe itu bisa memadai lah, nggak begitu sempit untuk orang dewasa. Oke, sekarang kita tutup. Nah itu karakter pintu frameless ya, agak kasar gitu suaranya. Di iX juga kayak gitu. Bahkan di iX lebih kasar lagi karena ada material karbon di bagian samping sini. Jadi karbon itu kan kalau misalnya diketok-ketok kan suaranya agak kopong gitu ya. Lebih berisik lagi di iX. Sedangkan di mobil ini masih oke lah. Tuh. Kita hidupin lagi mobilnya. Kita lihat ada apa aja. Mulai dari mana ya? Instrumen cluster seperti ini. Awalnya saya ngira di sini ada sensor ya. Ada nih ternyata sensor yang mungkin membaca drivernya. Jadi kalau misalnya ngantuk atau kayak gimana, mulai kemana, mobil akan memperingati. Seperti itu. Ini kita lihat tampilannya emang semua BMW itu ya kayak gini aja sih ya. Nggak banyak ubahan ataupun nggak banyak pilihan. Jadi ya udah pilihannya cuman gini aja untuk mode eco. Sedangkan kalau misalnya diganti mode sport, nih mode berkendaranya sport, dia berubah. Nah jadi warna merah. Seperti itu sih. Jadi warna merah. Jadi ya gitu aja sih. Berubah. Misalnya kita ganti mode comfort, ya ada goldnya seperti ini. Tapi tampilannya tetap tidak begitu seheboh yang ada di Mercedes ya. Coba kita ganti. Ups. Nah, ini kan bisa layoutnya bisa diganti nih. Tuh,
seperti ini. Layout yang pertama, yang kedua gini, tiga gini, udah. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan head-up display. Nah ini nih, jadi hanya pengemudi yang bisa ngelihat head-up display, karena sebuah visual yang dari sini dipantulin ke kaca depan windshield. Jadi gitu. Apalagi ya, interiornya gini-gini aja sih, dengan pengaturan yang sangat banyak nih. Kita lihat tuh, semuanya bisa diatur di sini. Menunya banyak banget. Apalagi ya, nah ini buat chargingnya. Oh ini pengaturan untuk charging sih. Oke, berapa konsumsi listrik dari mobil ini? Ternyata 5,3 km per kWh. Jadi kalau kita totalin berapa biaya untuk menggerakkan mobil ini per kilometer, tuh bisa lihat sendiri di layar. 5,3 km dibagi dengan 1 kWh itu dia harganya untuk listrik di rumah yang ngecas ya, itu 1.700. Jadi 1.700 dibagi 5,3, segitu tuh biayanya untuk menggerakkan mobil ini sejauh 1 km. Murah ya? Ya, emang murah mobil listrik untuk biaya apa sih namanya? Biaya untuk jalannya, tapi untuk belinya yang cukup mahal. Terutama mobil Eropa ya. Kalau mau mobil Cina kayak BYD itu udah mulai oke lah, udah mulai bersaing harganya dengan mobil bensin. Oke, apalagi ya di dalam? Udah sih gitu aja. Mobil ini ada Apple CarPlay, Android Auto. Kita bisa melihat seperti apa mobilnya di sini, nih visualnya. Detailnya juga cukup bagus. Jadi kalau misalnya kita send ke kiri, dia aktif tuh. Send kiri, kita belokin setir ke kiri, itu juga belok setirnya. Dan ini udah umum ya di BMW ya. Maksudnya semua line up-nya juga udah kayak gini. Sampai BMW X1 pun juga udah ada. Terus kalau misalnya buka pintu, nih pintu driver ya, kita buka. Tuh dia kebuka ya. Nah, tuh kebuka kan. Kalau untuk pintu bagasi kita coba buka dari sini. Oh iya, kebuka juga. Injek rem gimana? Injek rem. Oh nyala lampunya. Ngesen kiri, oh juga nyala. Tapi bedanya dibanding dengan mobil yang kita pakai sekarang, mobil tes, ini ada biru-birunya ya. Sedangkan di mobil ini nggak ada biru-birunya. Tutup lagi. Kita tutup ya bagasi. Oh, gitu. Jadi nggak hanya di sini kondisi eksterior mobilnya, di sini juga ada. Tuh, kalau kita injek rem dia juga ngerem, ngesen juga ngesen. Hidupin dulu deh. Ya kayak gitu lah. Oke, nah sekarang waktunya kita pulangin mobil ini ke tempat kandangnya BMW ya. Nah ini pas banget lagi nemu generasi sebelumnya seri 4 Grand Coupe. Ini dia 428. Nah ini nih bentukan belakangnya sama kan kayak seri 3, tapi dia atapnya landai juga seperti mobil ini nih. Dan kira-kira seperti apa rasa nyetir mobil ini? Setelah dicobain, sebelumnya kan gue udah pernah cobain seri 3, 330, 320 udah pernah cobain. Rasanya agak mirip-mirip, tapi yang membedakan itu dari bantingan suspensinya. Jadi mobil ini agak terasa lebih empuk sedikit, tapi ya nggak signifikan banget sih sebenarnya ya. Terus handlingnya ya, karena ini mobil listrik, ada baterai di bawah, jadi center of gravity-nya itu oke di mobil ini. Jadi pas belok-belok itu rasanya kok nurut ya mobilnya ya. Nah jadi kayak gitu. Untuk performa udah jelas ini beda ya. Belakangnya aja udah 40. Kalau 330 kan belakangnya 30. Jadi
Kalau kalau menurut gue ya itu agak setara dengan 3000 cc berarti kayak gitu. Kalau ini setara dengan 4000 cc. Mungkin ya, mungkin kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar itu bener apa enggak. Nah, ini aja angka belakangnya udah gede. Jadi udah pasti ini mobil listrik responsif dari start aja pas kita tarik gitu langsung berasa. Kita coba ya, hidupin mode sport. Coba tarik dikit. Dan mobil ini dia rear wheel drive. Jadi sebenarnya bisa juga sih dibawa drifting ya, mungkin ya. Nggak tahu sih. Tapi mobil listrik itu driftingnya susah sih. Agak terlalu keluar gitu loh power ya. Jadi agak pantatnya agak geser-geser. Kemarin pernah ngeliat Adit Auto Driver, dia bisa sih. Ya emang dia drifter ya. Dia pasti bisa lah. Apalagi ya, konsumsi listrik udah. Kita balikin ke comfort lagi. Oke, nah, comfort sekarang jadi lebih santai. Dan yang membedakan lagi dibanding seri 3 biasa, ini halus banget loh. Bener-bener kayak di gas itu smooth. Ya wajar nih mobil listrik. Tapi yang membedakan ya itulah antara seri 3 dengan seri 4 Grand Coupe. Grand Coupe i4 ini emang bener-bener halus banget di mode Eco, apalagi ya. Nih kita pakai Eco deh. Nah, pakai Eco tuh. Jadi halus banget ngegasnya. Kalau di mobil biasa kan bensin udah pasti ada getarannya ya. Ini enggak sama sekali. Dan ini kabinnya jadi makin kedap rasanya. Tuh. Ada sih suara road noise tapi kecil banget suara road noise-nya. Selebihnya halus, kedap, jadi enak. Oke, udah sampai di showcar Kemanggisan. Ya, saatnya mobil ini pulang. Kita lihat ada mobil apa aja. Sebenarnya di sini banyak sih mobil-mobil BMW ya, tapi lagi pada keluar semua. Sisa M2 Competition, M2 sama Mini Electric. Seperti itu biasanya banyak ada XM, ada i7, ada iX, ada seri 5 yang terbaru yang listrik. Tapi mungkin lagi keluar semua. Oke, jadi seperti itu aja review BMW i4 ini. Nanti untuk video mudiknya ada di Moladin ya. Itu aja The Big Guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.